Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita rahmat, hidayah dan juga kesehatan. Di mana pada saat pandemi ini kita masih diberikan kesehatan terjauh dari virus corona. Tak lupa pula salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa Islam sebagai syafaat cahaya untuk kita sekalian. Baik, rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali pada perkuliahan manajemen basis pada amil zakat infak dan sedekah. Nah, kita masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, sudah tampil ya. Manajemen basis pada amil zakat infak dan sedekah. Kita akan bahas tentang ruang lingkup dan makna dari basis itu sendiri. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen basis dan mata kuliah ini 3 SKS ya, kedua. Capaian pembelajarannya apa? Yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian definisi dari zakat infak dan sedekah. Mahasiswa mampu menunjukkan perbedaan dan persamaan dari JIS, dan juga mahasiswa dapat memperlihatkan peran JIS terhadap kehidupan sosial. Nah, kompetensi dasar dari mata kuliah itu sendiri mampu menjelaskan makna dari JIS, menunjukkan model kelembagaan JIS, dan juga memperakarsai perencanaan pembuatan lembaga filantropi Islam. Baik. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Lembaga-lembaga apakah ini? Nah, betul, lembaga amil zakat. Nah, bisa dilihat di situ ada lambang. Yang pertama ada Basnas, ada NU Care Lajisnu, ada Lajis Muhammadiyah, ada Baitul Mal Hidayatullah, ada IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, lembaga-lembaga ini apa? Yaitu lembaga yang bergerak pada bidang kemanusiaan. Yang berarti tujuan dari lembaga ini adalah untuk bisa membantu sesama. Nah, dalam ilmu pengetahuan, membantu sesama dan juga dalam hal kemanusiaan itu bisa kita kenal yang disebut dengan filantropi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang filantropi Islam. Nah, filantropi itu apa? Filantropi itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari bahasa Latin itu filantropi, kalau dari bahasa Yunani filan dan tropos. Artinya apa? Cinta dan manusia. Secara bahasa cinta dan manusia berarti filantropi adalah bentuk kecintaan kita kepada sesama manusia. Nah, bisa dilihat situ ya, ada gambar love ya. Nah, berarti filantropi Islam apa? Yaitu bentuk kecintaan kita terhadap sesama manusia atau rasa kemanusiaan kita terhadap para manusia yang berlandaskan dari ajaran agama Islam. Nah, dalam Islam sendiri ternyata kita sudah tidak sudah tidak awam lagi terhadap bentuk filantropi itu sendiri. Nah, kita bisa cek ya, pernah pasti mendengar istilah zakat, ya kan? Pernah mendengar istilah infak dan juga pernah mendengar istilah sodako. Nah, ketiga ini adalah salah satu bentuk dari zakat dari filantropi Islam. Di samping ini masih ada wakaf dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus dulu pada 3 pembahasan ini, yaitu bagaimana zakat, infak, dan sodako itu sebagai bentuk filantropi dari Islam. Nah, landasannya apa? Landasannya sangat jelas bahwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu. Nah, dan bertakwa dan jangan tolong menolong dengan perbuatan dosa, pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih itu zakat? Zakat adalah apa? Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Ya, diserahkan kepada penerima asal. Secara bahasa, zakat itu berarti zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Jadi, bagaimana cara kita mensucikan harta kita supaya nanti bisa berkembang atau subur, yaitu dengan cara kita salurkan pada lapan asnaf. Lapan asnaf itu siapa saja? Nah, yaitu ini ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, Gonimi, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah. Itu adalah 8 asnaf penerima zakat. Oke, kita lanjut. Apa itu infak? Nah, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahasa infak itu berasal dari bahasa Arab anfaka yunfiku, yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta di jalan Allah. Nah, jelas ya. Jadi namanya membelanjakan harta jalan Allah itu adalah infak. Makanya tuh kalau kita ke masjid yang kita temui adalah kotak infak, ya kan? Kenapa kotak infak? Karena di situ tempat kita menyalurkan harta kita, ya. Nah, berbeda dengan sedekah. Sedekah adalah pemberian ditujukan untuk semata-mata mendapat pahala dari Allah. Istilah dari sedekah adalah derma dan donasi. Tetapi sedekah itu tidak mesti harta. Segala bentuk kebaikan itu bisa dikatakan sebagai sedekah. Nah, perbedaan zakat, infak, dan sedekah kita bisa lihat dari sini. Yaitu yang pertama, zakat itu ditentukan waktunya. Ada haulnya, bisa 1 tahun. Tentukan kadarnya atau nisabnya. Nah, nisabnya sendiri zakat itu terbagi bermacam-macam, tergantung zakatnya. Nah, apakah dia zakat harta, mal, nah, berarti dia 5 gram emas. Nah, terus juga hanya untuk 8 golongan. Jadi memang sudah ditentukan untuk siapa penerimanya, berupa harta, dan hanya bagi yang memenuhi kriteria hukum wajib. Jadi ketika dia sudah mencapai wajib zakat. Nah, infak sendiri bebas. Kalau infak tidak ditentukan waktunya, tidak pula ditentukan jumlahnya, berapapun bisa kita infak. Nah, untuk siapa? Untuk semua orang, muslim dan non muslim, dalam bentuk harta. Nah, sedangkan sedekah itu bebas, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan juga jumlahnya. Untuk semua muslim berupa harta maupun selain non material, dan hukumnya adalah sunnah. Paham ya? Jelas ya? Nah, kita masuk kepada latihan. Silahkan kepada rekan-rekan sekalian bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu zakat, kelompok kedua itu infak, dan kelompok terakhir adalah sedekah. Tugasnya apa? Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian peranan dari zakat, infak, sedekah itu di masyarakat. Mana yang lebih optimal? Karena selama ini yang kita sering dengar adalah perlu adanya pengoptimalisasi dari zakat, infak, dan sedekah itu. Kira-kira nih, masa pandemi ini peranan medis mana yang lebih optimal? Bahkan dari masing-masing kelompoknya itu memperkuat
bagiannya dan kenapa alasannya apa. Ya. Oke, cukup untuk latihannya. Sekarang untuk tugas. Nah, untuk tugas bisa diperhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar di sebelah kiri adalah pemberian zakat yang di sebelah atas. Selanjutnya lagi adalah pemberian bantuan dari presiden. Pemberian sodako, sodako. Nah, di sebelah kanan adalah bagian zakat. Sama pembagian zakat. Nah, tapi kalau bisa diperhatikan dari berita di situ bahwa tanggal 16 September 2018, 2008, 21 tewas dan panitia zakat di semua menjadi tersangka. Jadi memang pada tahun 2008 itu terjadi tragedi di Pasuruan dalam hal pembagian zakat yang merenggut nyawa 21 orang. Nah, sehingga sebenarnya makna dari memberi itu apa sih dalam Muslim? Kenapa sama-sama memberi tapi rasanya ada yang tidak sesuai nih, ada yang tidak sama nih. Sebenarnya makna dari memberi itu apa? Oke, baik. Kita sudah sampai pada akhir perkuliahan. Nah, dan jangan lupa kita selalu harus mengingat anjuran untuk selalu tolong menolong. Dalam hal ini ialah kita menjalankan filantropi Islam. Karena ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan juga tolong menolong itu merupakan bagian dari Pancasila. Dia termaktub dalam sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila terakhir adalah persatuan Indonesia, di mana di sana sikap tolong menolong dalam hal ini kita wujudkan dalam bentuk filantropi Islam itu harus ditegakkan, apalagi kita masih dalam situasi pandemi. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.